Sahabat channel kami yang Allah muliakan, ma ra'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. Wa kana idza dakhala alaiha qamat fa akhadhat bi yadihi fa qabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha. Al-Imam Ibnu Muflih di dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah jilid ke-1 halaman 437 dengan status sanad yang sahih mencantumkan sebuah informasi yang bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mirip dengan baginda Nabi dari sisi kecakapan fisik dan perilaku daripada Fatimah putri beliau. Dan bila Fatimah datang menemui beliau, maka Nabi berdiri untuk menyambutnya, dicium tangannya, lalu Nabi mendudukannya di tempat Nabi tadi duduk, sebagai bentuk kasih sayang dan memuliakan anak putrinya. Dan sebaliknya, jika Nabi datang menemui Fatimah, maka Fatimah akan berdiri menyambut beliau, mencium kedua tangannya, dan mendudukan beliau di tempat ia duduk." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor 5217, At-Tirmidzi 3872, serta Al-Imam An-Nasa'i dengan nomor 8369. Dari hadis yang cukup singkat ini, meskipun ada versi yang lebih panjang di dalam Sunan Al-Kubra karya Al-Imam An-Nasa'i, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, keharmonisan keluarga baginda Nabi meski beliau memiliki beberapa istri. Ini terlihat bagaimana Ibunda Aisyah begitu memperhatikan Fatimah meskipun ia bukanlah putri yang lahir dari rahimnya. Keharmonisan ini juga terlihat dari bagaimana Nabi memperlakukan Fatimah penuh keakraban dan kasih sayang, serta contoh bagaimana memuliakan seorang wanita, di antaranya dengan menyambutnya dengan keceriaan, kemudian mempersilahkannya duduk di tempat beliau duduk. Yang kedua, riwayat ini juga menunjukkan bahwa dari sekian banyak putra-putri Nabi, Fatimah lah yang paling mirip dengan Nabi dari sisi perilaku, sikapnya yang lemah lembut dan rendah hati. Bahkan dalam riwayat lain, dari gaya bicaranya pun sangat mirip sebagaimana disebutkan dalam Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatil Masabih jilid ke-7 halaman 2969. Ketiga, dan ini yang menjadi poin kita, adanya kebolehan bagi seorang ayah untuk mencium anak perempuannya meskipun ia sudah beranjak dewasa, tentu dengan ciuman kasih sayang yang wajar dan normal, seperti mencium tangannya seperti yang dilakukan Nabi dalam riwayat ini, atau keningnya misalnya. Yang keempat yang perlu kita ingat bahwa hadis ini adalah gambaran keharmonisan Nabi dengan putri dan istri-istrinya di dalam rumah yang dibagikan oleh Ibunda Aisyah yang merupakan bagian dari keluarga inti. Jadi jangan salah memahami bahwa Nabi mempersilahkan Fatimah duduk di tempat duduknya di hadapan para sahabat lelaki. Tidak, sekali-kali tidak. Karena jelas ada ayat yang memerintahkan para sahabat agar berada di balik hijab atau pembatas bila hendak berinteraksi dengan ummahatul mukminin saat ada keperluan yang mendesak. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 53, "Idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin." Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي